Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafa Ma'ruf dari program studi Pendidikan Agama Islam yang akan menyelesaikan tugas dari guru kita bersama, Ibu Nila, dengan matkul micro teaching. Tugasnya menjelaskan atau menceritakan tentang nabi-nabi yang ada 25 tersebut yang kita ketahui. Di sini saya mengambil cerita dari Nabi Muhammad SAW yang saya kutip dari guru kita, Gus Ikdam, Pondok Pesantren Blitar, yang tadi pada hari ini saya sedang membuka akun media sosial TikTok maupun Muhibbin para Gus Ikdam. Di situ saya mendapatkan cerita yang istimewa mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan mengutip cerita Nabi Muhammad SAW yang tadi saya sudah dengarkan dan saya sudah simak. Sebelum saya mulai, marilah kita bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya fid din wa dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini saja saya langsung mempersingkat waktu. Tadi ketika saya mendengar langsung oleh guru kita Gus Ikdam menceritakan bahwa dulu suatu ketika wafatnya beliau Nabi Muhammad SAW, ada para sahabat yang bernama sahabat Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin yang pertama, dan anaknya Aisyah binti Abu Bakar. Beliau ini adalah istri Nabi Muhammad SAW. Ketika sudahnya wafatnya Nabi Muhammad SAW, sahabat Abu Bakar atau ayah dari Siti Aisyah bertanya kepada anaknya Siti Aisyah binti Abu Bakar, bertanya seperti, kebiasaan apa wahai anakku yang belum saya laksanakan atau belum saya lakukan seperti kebiasaannya Nabi Muhammad SAW? Anaknya Siti Aisyah menjawab, Kanjeng Nabi Muhammad SAW memiliki kebiasaan setiap pagi pergi ke pasar, di antaranya ke pojok pasar, membawa roti atau makanan untuk menyuapin orang buta yang sedang duduk di pojok pasar. Ketika hendak itu, sahabat Abu Bakar langsung melaksanakan kebiasaan yang disebutkan oleh istrinya Nabi Muhammad SAW itu, Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar. Ketika sahabat Abu Bakar sudah sampai di pasar dan menelusuri pasar tersebut yang bertempatan pada pojok pasar,
Bertemunya sahabat Abu Bakar ini dengan orang buta yang biasa disuapin oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika hendak menyuapin sebuah roti kepada orang buta tersebut dengan suapan yang halus, orang buta tersebut menceritakan atau menjelaskan kepada sahabat Abu Bakar tadi dengan mengatakan, dahulu ada seorang pemuda, ada seorang yang terkenal penyihir yang membuat ajaran baru dan dusta. Banyak yang orang buta itu sebutkan kejelekan-kejelekan atau yang dia tahu oleh sikap Nabi Muhammad SAW itu, entah sihirnya atau membuat ajaran barunya. Seketika hendak sahabat Abu Bakar itu berpikir, dia tidak tahu orang yang dia jelek-jelekan itu ialah orang yang setiap hari memberikan atau menyuapin beliau dengan roti. Dan seketika sahabat Abu Bakar itu mendengarkan cerita dari sang orang buta tersebut, pada suapan selanjutnya itu dengan agak kasar dan kesal, sahabat Abu Bakar karena kanjeng Nabi Muhammad SAW ini dijelek-jelekan di depan mata beliau langsung. Dan seketika itu sahabat Abu Bakar berpikir, betapa mulia akhlaknya Rasulullah dan betapa sabarnya anak Rasulullah ketika membantu orang yang buta dengan menyuapin atau menyuapkan roti di setiap harinya atau menjadi kebiasaannya, dicaci maki di depan orang yang setiap harinya memberikan roti tersebut. Betapa sedihnya sahabat Abu Bakar dan tidak bisa membayangkan bagaimana posisi Nabi Muhammad SAW tersebut ketika hendak menyuapin roti tersebut kepada orang buta itu. Dan orang buta itu setelah disuapin dengan kesekian kalinya dengan suapan yang kasar, orang buta tersebut menjawab, kenapa kamu tidak biasanya orang muda yang biasa menyuapin saya atau menyuapkan saya roti ini dengan suapan yang kasar? Sahabat Abu Bakar menjawab, orang yang kamu caci maki, orang yang kamu tuduh dengan membawa ajaran baru, penyihir dan lain sebagainya, itu ialah orang yang sudah menyuapkan kamu setiap harinya dan menjadi kebiasaannya. Orang buta tersebut kaget, dan seketika orang buta tersebut mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka itu orang buta tadi bersyahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita belum bisa
kepada orang lain. Ketika berbeda pendapat, kita masih berusaha untuk membalas kejelekan tersebut. Tapi kadang kita lupa, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah mengajarkan, walaupun ketika hendaknya dia berbuat kebaikan, beliau kepada orang lain dicaci di depan wajahnya beliau secara langsung, beliau tidak akan membalas. Mungkin ini bisa jadi pelajaran kita dan saya juga pribadi yang masih banyak kurangnya dan masih banyak salahnya. Semoga kita diakui oleh Nabi Muhammad SAW kelak di yaumil akhir nanti dan mendapatkan syafaatnya fid din wa dunya wal akhir. Sebelum saya tutup, saya akan menjelaskan kenapa pada pagi hari ini saya memakai kopiah putih dan baju putih, karena mungkin saya banyak kurangnya, dalam pribadi saya banyak kurangnya. Saya juga pengen mencontohkan sunnah dari Nabi Muhammad SAW dengan memakai pakaian putih, peci putih, khususnya pada hari Jumat hari ini. Dan mudah-mudahan saya mengajak kepada kalian atau saudara teman-teman yang melihat video saya ini dengan membaca sholawat sebelum saya tutup. Semoga dengan bacaan sholawat ini, yang walaupun sholawatnya tidak panjang, tapi kita yakin dan mantap tidak ada cinta yang sempurna, rasa kasih sayang yang sempurna, maha penolong yang sempurna, melainkan kanjeng Nabi, wasilah dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai dakwahnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.